Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 5D yang beranggotakan saya sendiri, Dian Resti Hidayat, dan ada teman saya, Nurku Sumawati dan Anggita Manon. Pada kesempatan kali ini eh, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai flowcard dan kode blok dengan tema yang kami angkat yaitu adalah pemilahan sampah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, di sini saya izin menjelaskan yang pertama terkait flowchart yang sudah kami buat. Di sini yang pertama kami di sini mendekati yang akan kami gunakan dalam flowchart ini. Yang pertama yaitu ada sampah, jenis, dan juga hasil akhir. Di sini kami menggunakan tipe data string karena di sini kami tidak menggunakan angka. Jadi kami menggunakan data-data berupa kata-kata dan bahkan sampai kalimat gitu. Kemudian di sini kami eh, setelah jenis mendeklarasikan variabel variabel ini, kemudian kami mengeluarkan output berupa masukkan nama sampah yang akan kamu buang. Jadi pertama kali yang muncul nanti adalah masukkan nama sampah yang akan kamu buang. Di sini menggunakan tanda petik karena di sini kami menggunakan kalimat begitu ya, menggunakan kalimat. Kemudian nama sampah yang akan dibuang ini masuk ke dalam variabel sampah. Jadi di sini diinputkan ke dalam variabel sampah. Setelah itu kami mengeluarkan kalimat kembali yaitu masukkan jenis sampah atau jenis sampah berupa organik atau dari nanti dimasuk jenis. Nah, kemudian dari variabel jenis yang diketikkan nantinya itu dibagi dua. Ada jenis organik, kemudian ada juga anorganik. Jika dia organik, berarti dia masuk ke dalam true. Jadi di sini pakai pengkondisian gitu ya. Kalau pengkondisian di sini true atau false. Jika nanti diketikkan organik, berarti dia kondisinya betul atau true dan nanti hasil akhirnya adalah pupuk kompos. Bukan. Dia nanti hasil akhirnya akan didaur ulang. Jelas jika false, jadi nanti hasil akhirnya akan dibuang gitu. Dan nanti di akhir itu akan diberikan output kembali berupa sampah kamu dengan yang sudah diinputkan sebelumnya. Begitu untuk flowchartnya. Kemudian bisa diuji cobakan dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program dari Flowcard yang telah kami buat. Jadi di sini terdapat perintah untuk masukkan jenis sampah yang akan kita pilih gitu. Misalkan kita eh, menemukan sampah botol gitu. Nah, kita tuliskan di sini botol. Nah, kemudian klik enter. Nah, kemudian di sini terdapat jenis sampah gitu, organik atau anorganik. Ya, karena botol ini adalah sampah anorganik, maka kita tulis di sini sebagai sampah anorganik. Kemudian kita pencet tombol enter. Nah, di sini terdapat sebuah perintah gitu, sampah kamu harus didaur ulang. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya masih sama. Mungkin ketika kita menemukan sampah sayur busuk misalnya, dan kita klik enter, di sini karena sayur busuk adalah organik, jadi kita tulis di sini sebagai jenis organik.
Kemudian kita klik enter. Nah, sampah ini bisa sebagai pupuk kompos. Seperti itu mungkin untuk yang selanjutnya bakal dijelaskan lagi oleh teman kelompok. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kode blok program yang telah kami buat. Jadi yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengambil jenis datanya string dengan variabel yang pertama itu sampah, kemudian jenis data yang kedua yaitu masih menggunakan string dengan variabel jenis, dan jenis data ketiga juga menggunakan string dengan variabel hasil akhir. Kemudian kita akan memasukkan nama sampah yang akan kami buang dengan cout, masukkan nama sampah yang akan dibuang, kemudian NL. NL itu untuk mengganti baris, kemudian in itu untuk menginput variabel sampah, kemudian cout untuk memasukkan nama jenis sampah yaitu organik atau anorganik, kemudian NL untuk mengganti baris. Kemudian in ini untuk menginput variabel jenis sampah. Kemudian jika sampahnya nanti organik, maka hasil akhirnya akan menjadi pupuk kompos. Jika jenis sampahnya anorganik, maka nanti hasil akhirnya bisa didaur ulang atau dibuang. Kemudian di sini juga ada cout, yaitu sampah kamu harus maksud dari kalimat ini yaitu diarahkan, sampahnya itu harus diapakan. Kemudian ada cout lagi, yaitu merupakan hasil akhir dari sampah yang telah dibuang. Kemudian return untuk menghentikan program. Kemudian jika kita coba, hasilnya akan sama seperti pada flowchart yang telah tadi dijelaskan. Ya. Oke. Ini yang pertama adalah masukkan nama sampah yang akan kami buang. Jika seperti tadi kita mengambil sampahnya yaitu botol, maka akan ada kalimat masukkan jenis sampah yaitu itu termasuk botol itu termasuk sampah organik atau anorganik. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa botol tadi sampah anorganik, maka kita tulis sampahnya itu anorganik. Kemudian di sini langsung akan diarahkan bahwa sampah tersebut akan didaur ulang. Hasil dari program kode blok dan flowchart tadi sama seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada teman kelompok. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Pada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.